Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi ke materi mengenai pajak internasional. Setelah sebelumnya di 7 pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai konsep dari pajak internasional, kemudian kita juga sudah membahas mengenai perlakuan pajak internasional untuk orang pribadi. Selanjutnya kita mulai membahas konsep dari perpajakan internasional untuk perusahaan. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan ke bahasan hak pemajakan atas penghasilan dari perusahaan, sebelumnya kita harus membahas dulu mengenai konsep dari yang namanya bentuk usaha tetap. Oke. Dalam pasal 7 OIC model, ya, isinya adalah the profit of an enterprise shall be taxable only in that state. Oke. Unless the enterprise carries on business, dan seterusnya ya. Nah, pasal 7 dari OECD model ini pada dasarnya mengatakan bahwa pemajakan atas suatu penghasilan, ya, seharusnya dapat dilihat dari subjek dan penghasilannya, ya. Nah, ketentuan dalam pasal 7 ini menyatakan bahwa laba perusahaan dari suatu negara, tentu saja di antara dua negara yang mengadakan perjanjian pajak berganda, ya, maka laba perusahaan dari salah satu negara hanya akan dikenakan pajak di negara tersebut atau di negara domisili. Ya. Frase bahwa yang mengatakan bahwa the profit of an enterprise of a contracting state shall be taxable only in that state. Ya. Oke. Aduh, sorry. Nah, ya. Frase itu menunjukkan bahwa pada dasarnya keuntungan dari suatu perusahaan hanya akan dikenakan pajak di negara domisili dari perusahaan. Oke. Jadi keuntungan suatu perusahaan di Singapura yang berdomisili di Singapura maka hanya akan dikenakan pajak di negara Singapura. Ya. Tapi ada klausul lanjutannya. Ya. Unless the enterprise carries on business in the other contracting state. Oke, berantakan coret-coretannya. Oke. Kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usahanya di sebuah negara lain melalui yang namanya tadi permanent establishment, atau di undang-undang kita, di undang-undang pajak penghasilan dikenal dengan istilah bentuk usaha tetap, ya, maka profits of the enterprise may be taxed in other state. Oke, artinya apa? Jika perusahaan tersebut menjalankan usaha dengan bentuk usaha tetap atau di permanent establishment, ya, maka hak pemajakan atas penghasilan dari perusahaan tersebut dapat dilakukan oleh negara yang lain. Siapa itu? Yaitu negara sumber. Ya, jadi intinya bahwa penghasilan hanya dari suatu perusahaan hanya dipajaki oleh negara domisili, kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usaha di negara lain, negara partnernya, ya, dengan menggunakan yang namanya bentuk usaha tetap, maka negara lain tersebut dapat memajaki penghasilan diperoleh oleh perusahaan. Jadi krusial nih untuk menentukan siapa yang berhak memajaki atas penghasilan tersebut. Kita perlu tahu dia bentuk usaha tetap atau enggak. Bentuk usaha tetap biasanya kita sebut dengan BUT. Ya. Makanya sebelum kita masuk ke hak pemajakan atas penghasilan, penting untuk kita membahas mengenai konsep dari BUT ini. Oke. Apa sih bentuk usaha tetap? Berdasarkan pasal 21 huruf C Undang-Undang PPH, bentuk usaha tetap adalah subjek pajak. Jadi subjek pajak itu ada orang pribadi, ada subjek pajak badan,
dan ada bentuk usaha tetap. Oke. Nah, bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang merupakan subjek pajak luar negeri tentunya, yaitu yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari selama setahun, atau subjek pajak luar negeri berupa badan, yaitu badan yang tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha, ya, atau untuk melakukan kegiatan di Indonesia. Ya. Jadi sebenarnya BUT ini adalah wahana atau sarana dari subjek pajak luar negeri untuk menjalankan usaha di Indonesia. Ya. Perlakuan pajak atas BUT disamakan dengan subjek pajak badan dari seluruh aspek pemenuhan kewajiban perpajakan. Ya, pelaporan, hitungan disamakan dengan subjek pajak badan. Ya. Nah, dalam penjelasan pasal 2 ayat 5 dijelaskan bahwa BUT mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha. Ya. Jadi bisa berupa gedung, tanah, mesin, ya, automated equipment, ya. Jadi banyak listnya, bisa berupa tempat kedudukan manajemen, kantor misalnya gitu ya, atau bisa juga berupa kantor perwakilan, gedung, pabrik, bengkel, dan seterusnya. Ya. Atau dapat juga berupa izin untuk menambang migas. Oke. Ada juga bisa berupa agen. Ada juga berupa agen asuransi, termasuk juga semua automated equipment, atau bisa kita sebut dengan server. Jadi kalau Google atau Facebook naruh server di Indonesia, maka kita bisa mengatakan bahwa server itu adalah bentuk usaha tetap dari perusahaan di luar negeri. Oke. Jadi wujudnya bentuk usaha tetap tidak harus berupa perusahaan, tapi bisa berupa list-list tersebut. Ya. Nah, dalam pasal 5 OECD model, BUT didefinisikan sebagai permanent establishment, ini bahasa Inggrisnya lah ya, BUT ya. Jadi BUT itu adalah a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on. Ya. Jadi permanen atau BUT ini adalah fixed place, tempat tetap, ya, untuk menjalankan sebagian atau seluruh bisnis. Ya. Ingat bahwa waktu kita menentukan status pajak atau OP, ada yang namanya tiebreaker rule. Ya. Nah, di dalam penentuan status BUT, kita mengenal namanya karakteristik tes. Ya. Ada 5 tes, yaitu mulai dari tempat usaha, lokasi tempat usaha, dan seterusnya. Jadi kita bahas satu persatu. Tempat usaha. Oke. Yang dimaksud dengan tempat usaha yaitu segala bentuk bangunan, bisa fasilitas, bisa instalasi yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Ya, bisa berupa gedung, bengkel, mesin dan peralatan, dan sebagainya. Ini jelas. Bahkan jika hanya berupa virtual office, itu bisa dianggap sebagai tempat usaha. Atau hanya meja saja, meja dengan plat nama suatu perusahaan, maka itu sudah bisa dianggap sebagai tempat usaha. Berikutnya adalah lokasi tempat usaha. Tentu saja istilah fixed place atau tempat tetap itu selain ada tempatnya, dia akan melekat dengan posisi geografis. Ya, kenapa? Karena ini penting untuk menentukan hak pemajakan atas si BUT. Ya, jadi ada hubungan antar, kalau ada tempatnya pasti di titik geografisnya. Ya, jadi bukan hanya sekedar IP address, gitu ya.
Jika ada tempat usaha, maka dia ada titik geografisnya. Sebagaimana kalau naruh server, selain punya IP address, juga harus ada tempat untuk naruh si servernya. Termasuk juga jika punya virtual office, maka pasti ada alamat geografisnya. Kemudian ia memiliki hak secara legal untuk memanfaatkan tempat usaha tersebut. Ya, jadi kalau virtual office berarti dia sudah membayar sewa kepada si pemilik office space-nya. Ya, jika dia naruh server, sudah menyewa ke pemilik gedungnya, baik beli maupun sewa. Jadi hak untuk memanfaatkan tempat usaha tersebut harus ada, ya, bisa dibeli maupun bisa juga disewa. Kemudian tes berikutnya adalah bahwa dia harus bersifat permanen. Permanen itu bukan berarti selamanya, ya, tapi dia direncanakan untuk berjalan dalam jangka waktu yang lama, berjalan secara teratur. Meskipun kadang-kadang jika sedang bukan musimnya, ya, misalnya nih kita punya konstruksi properti, tiba-tiba karena masa pandemi di stop dulu 2 bulan, namun setelah pandemi dilanjutkan lagi, maka itu masih dianggap sebagai bentuk permanen. Oke. Kemudian tes berikutnya adalah bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUT itu harus memiliki pengaturan dalam UU domestik. Maksudnya apa? Harus ada cross check antara undang-undang domestik dengan undang-undang di P3B. Agar pengaturan di P3B match dengan undang-undang domestik di bidang perpajakan. Jangan sampai hanya beda istilah tapi perlakuan perpajakannya jadi berbeda. Ya, jadi harus diatur juga dalam undang-undang domestik. Ya, itu adalah konsep dari karakteristik tes. Nah, agar dapat ditentukan statusnya sebagai BUT, maka semua karakteristik tes tersebut, tadi 5 tadi, ya, tempat usaha, lokasi, hak untuk dapat memanfaatkan tempat usaha, bersifat permanen, dan diatur dalam undang-undang domestik, maka semua persyaratan atau kriteria tersebut harus dipenuhi secara keseluruhan. Tidak boleh ada yang kurang. Jika satu persyaratan tidak terpenuhi, maka BUT dinyatakan tidak ada. Sehingga karakteristik tes ini penting, ya, untuk menentukan apakah dia berupa BUT atau enggak. Ya. Kalau dia berupa BUT, maka akan menggunakan ketentuan BUT. Jika tidak, maka dia dianggap sebagai subjek pajak luar negeri. Oke. Berikutnya adalah tipe BUT. Ya, ada BUT aset, ada BUT konstruksi, jasa, agen, dan asuransi. BUT yang paling mudah untuk diidentifikasi itu ya BUT yang memiliki aset. BUT ini memiliki adanya tempat usaha konfirmasi yang ada di negara sumber. Artinya BUT ini punya kantor, punya ruko, ya, punya virtual office, mudah untuk dikonfirmasi atau diidentifikasi keberadaannya di negara sumber, ya. Namun ada pengaturan di UCI model yang menganggap bahwa tidak semua BUT yang memiliki aset itu dianggap sebagai BUT, ya. Contohnya adalah kalau ada cabang yang fungsinya hanya untuk pameran atau showroom gampangnya, yang merupakan barang dagangan dari kantor pusat yang berkedudukan di luar negeri. Jadi di Indonesia tuh dia hanya tugasnya hanya pameran aja. Kalau mau beli ke luar negeri semuanya.
maka maka cabang yang seperti ini dianggap bukan BUT. Artinya perlakuan perpajakannya tidak sama dengan subjek pajak badan. Contoh, ya. Ada produsen mobil. Dia punya cabang di Jakarta yang tugas dan fungsinya hanya untuk menampung, menyimpan, dan memamerkan mobil-mobil yang diproduksi di luar negeri. Ya. Jika ada P3B yang menggunakan OECD model, ya, maka cabang di Jakarta yang memang hanya untuk pameran aja, ya, hanya untuk memamerkan barang-barang dagangan aja, tidak dianggap sebagai BUT. Ya, jadi memang tidak ada penghasilan diperoleh oleh si cabang yang di Jakarta. Tapi ingat, persyaratannya adalah bahwa P3B-nya ada antara Indonesia dengan negara dan menggunakan pengaturan di OECD model. Seperti kita tahu bahwa P3B itu adalah kesepakatan antara dua negara. Jadi bukan bersifat pasti. Kesepakatan artinya jika dibuat ketentuan bahwa cabang seperti ini bukan BUT di perjanjian tersebut, maka dia bukan BUT. Jika dia nggak punya P3B, ya otomatis dia dianggap sebagai subjek pajak. Ya. Jadi harus mengikuti ketentuan di OECD model. Berikutnya adalah BUT aktivitas konstruksi. Ya, ada lagi BUT aktivitas untuk jasa. Ya. Kriteria ini mencakup seluruh konstruksi. Bisa bikin bangunan, bikin jembatan, bikin jalan tol, renov kantor pemerintah, ya, instalasi pipa migas, dan sebagainya. Ya. Artinya adalah meskipun dia nggak punya gedung, tapi dia sedang melakukan suatu kegiatan konstruksi. Berbeda dengan BUT aset. Ya. Yang harus diperhatikan adalah bahwa ada ketentuan masanya, waktunya, untuk menentukan dia sebagai BUT atau enggak. Ya. Di OECD model diatur bahwa jika konstruksinya itu lebih dari 12 bulan, maka dia dianggap BUT. Sedangkan dalam UN model diatur bahwa masa time test-nya adalah selama 6 bulan. Oke. Jadi terlihat bahwa karena biasanya siapa yang melakukan konstruksi? Negara maju. Ya. Siapa yang menyewa kontraktor tersebut? Negara berkembang. Tentu saja jika masa time test-nya lebih lama, ya, tentu itu lebih menguntungkan negara domisili. Oke, maka kita lihat bahwa OECD lebih berpihak kepada negara-negara maju. Dan UN mengatur 6 bulan aja. Kalau memang dia sudah 6 bulan, sudah masuk 6 bulan bekerja, melakukan konstruksi, maka dia dianggap BUT. Jadi negara sumber bisa memajaki. Ini lebih menguntungkan bagi negara-negara berkembang yang biasanya adalah penyewa dari kontraktor yang berdomisili di negara-negara maju. Kemudian ada lagi BUT aktivitas jasa. Ya. Nah, ini unik juga. Konsep BUT aktivitas yang merupakan pemberian jasa hanya ditemukan di UN model. Kenapa? Ya. Kenapa di OECD model nggak ada? Ya. OECD model bilang kalau ada pemberian jasa, okay, maka itu bukan BUT. Apa artinya? Maka semua pemajakannya ada di negara ada di negara domisili. Dan biasanya yang menjual jasa itu adalah negara-negara maju dan pembeli jasa itu adalah negara-negara berkembang. Jadi kita lihat sekali lagi bahwa UN model memang lebih berpihak ke negara-negara berkembang dibanding OECD model. Okay. Jangka waktunya adalah 6 bulan. Jadi kalau ada jasa yang lebih dari 6 bulan, maka dianggap dia adalah BUT. Jadi negara sumber bisa memajaki. Contohnya, ini ada sebuah perusahaan di Jepang, ya, mengirimkan salah seorang karyawannya ke Indonesia untuk memberikan jasa konsultasi.
dosa konsultasi, ya. Jika kontrak pemberian jasa lebih dari 6 bulan, maka aktivitas tersebut dianggap sebagai BUT. Meskipun tidak ada gedung, tidak ada bangunan, tidak ada aset tetap, tapi pemberian jasanya itu lebih dari 6 bulan, maka dianggap si PT House Kinomiya-nya punya BUT di Indonesia. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk karyawannya yang memberikan jasa aktivitas. Oke, masih ada 2 tipe BUT lagi, yaitu BUT agen dan asuransi. Namun serasa waktu sudah terlalu panjang untuk materi pertemuan kali ini. Kita lanjut di pertemuan berikutnya, supaya teman-teman bisa lebih mencerna materi yang sudah disampaikan pada pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, insya Allah masih membahas mengenai konsep BUT, dan nanti juga akan sudah mulai membahas mengenai konsep hak pemajakan. Itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.